Ustadz. Suaranya masih di-mute, Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya. Nomor 5. Nomor 5 ini adalah segitiga ya. Segitiga. Kalian diminta untuk mencari nilai sudutnya berapa. Ah, ini namanya theta nih. Ini theta. Namanya theta. Nah, theta. Ada juga kalau para ilmuwan itu lazim memberi namanya alfa, beta, gamma gitu. Itu lazim karena ngomongnya bahasa Yunani karena banyak filsuf itu yang ahli matematika fisika itu dari Yunani. Jadi kan menamainya itu. Oke, sekarang kita clearkan. Gimana cara jawab ini, Ustadz? Aduh, nggak ngerti lagi Ustadz pakai derajat gini, Ustadz. Jawabnya sangat-sangat gampang. Kita perlu memahami sudut trigonometri dan tentu saja kalkulator. Sekali lagi kita menggunakan kalkulator. Oke ya. Caranya langkah pertama adalah kita buka dulu tabel. Bukan tabel nih ya. Rumus. Nah, nih. Ada di rangkuman perbandingan identitas trigonometri. Nah, kita langsung bahasnya rangkumannya ini. Orang pintar mah begitu aja nih. Halaman 203 sebelumnya. Buka ya, dibuka. Sambil ngecek juga nih saat partisipannya alhamdulillah nambah. Ya. Jadi, segitiga itu pada segitiga siku-siku itu kita bisa membuat perbandingan yang menamakan menjadi sudut sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan. Gitu ya. Perhatikan segitiga ini. Nah, ini tanda siku-siku. Artinya ini nilainya adalah 90 derajat. 90 derajat siku-siku. Yang bawah itu kita namai alas, yang miring ini namanya sisi miring, yang tegak itu namanya sisi tegak. Saya juga waktu itu sudah pernah kasih nama ya, dasi, desa, sami, ya enggak? Masih ingat enggak? Masih ingat kalian? Ada desa, depan miring, ya, depannya sudut, gitu ya. Ini juga singkatannya begitu. Nah, tadi di soal itu kita disuruh mengetahui, tahu sudut ini apa. Sudut theta di sini dengan ada beberapa angka. Dengan angka. Kita ambil contoh, Ustaz kasih contoh di sini. Ustaz mau di sini sudut alfa aja, sudut alfa. Ini ada angkanya nih, angkanya. Misal angkanya di sini 13, di sini 12. Suruh nebak berapa sih sudut ini gitu. Aduh, berapa sudut ini ya? Yang diketahui cuma dua ini saja. 13 dan 12. Gampang, nak. Kita cari perbandingan sisi tegak dan sisi miring. Ada di mana itu? Oh, ada di sin rupanya. Tegak dan miring. Ada lain selain sin ada? Tegak sama miring? Ada di kosekan. Ada. Nah, kita pakai yang sin saja karena umum pakai sin. Kita jawab. Sin alfa sama dengan sisi tegak 12 dibagi dengan sisi miring. Mau tidak mau kita harus menggunakan kalkulator. Kalkulator. 12 dibagi 13. Berapa hasilnya? 0,92307 kita bulatkan jadi 08. Banyak amat Ustaz, ambil minimal 4 digit. Nah, semakin banyak semakin bagus. 0,9231 berarti kan gitu ya dibulatkan. Karena 8 lebih dari 5.
Itu pelajaran fisika, pembulatan, nah, udah lewat kita ya. Nah, sekarang kita dapat nih sin alfa. Sin alfa. 0, izin sebentar ya, Ustaz. Stop dulu share screen-nya. Ustaz mau screenshot dulu. Halo, masih ada ini yang sudah masuk lagi? Nah, nambah lagi ya. Oke. Ustaz kasih share screen-nya model begini biar bisa kelihatan semua. Tadi kita kasih berapa ini tadi? 13, ini 12 ya. Nah, ini alfa. Sin alfa tadi hasilnya adalah 0,9. Berapa, Nak? 2, 3, 1. Saya akan buka kalkulator. Nah, ini kalkulatornya nih. Kalkulator. Ada ya di laptop kalian ya kalkulator seperti ini ya. Tapi ubahnya yang saintifik. Kalau yang standar kayak gini dia. Nggak bisa kita pergunakan. Ya. Ubahnya yang saintifik. Oke, bentuknya seperti ini. Maka langkahnya adalah kita kan mau disuruh mencari sudutnya. Sudutnya ini berapa nih sudutnya ini? Sudutnya ini. Pertanyaan kan sudutnya. Sudutnya berapa? Kalau kita masukin angka tebak-tebak kan susah. Caranya begini, Nak. Caranya adalah sebentar ya. Nah, kalau di kalkulator sini kita cari kebalikannya yaitu inverse dulu. Ya, kalau di handphone kalian biasanya namanya itu 2NDF ya. Ada klik kalian 2ND. 2ND diklik. Nanti sin-nya dari sin model begini tombolnya berubah menjadi sin ada pangkatnya -1. Sudah dicoba? Sudah dicoba? Halo? Ini tombolnya begitu. Gimana, Ustaz? Ah, perhatikan. Nanti dia ketika kalian ubah kalkulator kalian yang tadinya sin biasa, kalian klik 2ND. 2ND ada nggak 2ND? 2ND. Ada, Tad. Ada. Ketika diklik 2ND, sin-nya berubah menjadi sin negatif, pangkat negatif 1. Sudah? Diklik sin-nya. Nah, ini juga Ustaz kayak gini. Kalau di laptop itu bukan sin. Bukan 2ND tapi INV, inverse kepanjangannya. Maka sin-nya berubah nih dari sini. Nah, Ustaz klik juga nih sin. Tulisannya arsin atau asin. Nah, ada depannya ada asinnya. Baru diklik apa? Angkanya. 0, kalau di laptop 0, dulu ya. 0, kalau di HP langsung aja 0,9231 dikurung. Kalau di laptop diklik dulu angkanya 0,9231 inverse sin. Nah, didapat nanti di sini angkanya. Angkanya didapat. Berapa angkanya? Angkanya kalau di laptop sama di handphone sama ini Ustadz 67,38. 38 derajat. Ada yang sudah dapat seperti ini? Ustadz sudah dapat? Coba lihat laptopnya Ustadz.
Oh, bermasalah. Baik, baik. Sin 0,9231. Kayak gini. Ustaz sudah dapat, coba lihat. Kebalik mungkin di tempat kalian. Di kameranya Ustadz, bisa kalian klik. Caranya gimana Ustadz? Caranya ketik 2 NDF dulu. Kalau nggak diklik, SIN-nya nggak berubah. Kepencet. SIN 0,9231. Hasilnya begini. 67,38 derajat. Sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Sudah, Ustaz. Sudah, benar ya hasilnya? Berarti didapatlah sudutnya itu adalah 67,38. Kalau mau dibulatin lagi berapa ya? 67 aja, 67 derajat. Karena 8 dibulatkan ke depannya 4 dibulatkannya nggak bisa 7. Nggak bisa jadi 68. 67 derajat. Sampai sini ngerti cara mencari derajatnya, angka? Ngerti Ustaz. Sip, mantap. Ini dong. Yang lainnya belum bilang, belum Ustaz. Saya jelasin. Jadi kalau nggak ngasih tahu, Ustaz nggak paham. Ya. Nah, kita save dulu kalkulatornya. Ininya di save, ininya disimpan. Nah, dengan kemampuan tadi kalian sudah bisa mencari sudut ini. Tinggal, wah ini perbandingannya ini Ustaz, 5, 4 di bawah. Ini tegak, ini alas. Apa Ustaz ya perbandingannya ya? Perbandingannya tegak dan alas itu ada di mana? Di tan. Nah, nanti pakai tan. Tan sama nanti modelnya. 2ND, 2NDF ya. 2NDF itu 2ND itu bacanya 2NDF. Diklik jadinya tan inverse, baru ditambahkan angkanya yang tegaknya itu. Tegaknya berapa? 5. Alasnya 4, berarti 5 dibagi 4. Nanti didapat derajatnya. Silakan dicoba. Silakan dicoba agar kalian bisa ya. Gampang banget kan gitu ya pakai kalkulator. Tinggal 2NDF urutannya itu ya. Kalau mau langsung juga bisa tuh. 2NDF gitu ya. Terus lanjutin habis 2NDF, apalagi tadi ketik tan inverse, habis tan inverse masukkan angkanya langsung boleh nggak Ustadz? Boleh juga, bisa juga. Mau langsung kalian dikurung, kalau sudah di kalkulator di lab HP itu lebih canggih deh. 5 dibagi 4 itu bisa langsung kurung, 5 dibagi 4 tutup kurung. Nah, jawabannya sudah ada. Derajat. Gitu udah. Cepat dia. Cuman berapa langkah tuh? Tuh 2, 3. 3 langkah dapat jawabannya. Gampang kan? Atau ada yang sudah dapat? Saya sudah dapat, Ustaz. Gampang, Ustaz. Ada yang sudah dapat jawabannya? Tangan 5 dibagi 4. Nggak ada yang jawab nih. Malu-malu, wah ini dikasih tahu yang lainnya. Tapi saya tidak mau membenarkan atau enggak gitu ya. Seenggaknya kalian sudah bisa. Mau japri juga nggak apa-apa. Ini bukan saat jawabannya gitu. Boleh. Oke, cukup ya kalau gitu kita lanjutkan. Kita lanjutkan nomor 6. Nah, sebuah tangga yang panjangnya 4,5 meter distandarkan pada dinding dengan jarak kaki tangga tersebut dari dasar dinding sejauh 2 meter. Sudut terbentuk oleh tangga dinding tersebut. Ini sama persis kayak nomor 5, cuma ini soal cerita gitu. Soal cerita gimana Ustaz? Misalkan ini dindingnya gitu ya. Habis itu ini lantainya. Nah, ada tangga
ada tangga Ustadz. Tangganya warnanya pink gitu ya. Nah, ini tangga pink. Gitu. Nah, sebuah tangga panjangnya berapa itu? 4,5 meter. Jaraknya dari sini ke sini itu 2 meter. Yang ditanya sudut terbentuk oleh tangga dan dinding. Berarti sudut yang ini. Nah, ini yang ditanya. Kalian bisa pakai perbandingan trigonometri. Ya benar ya. Aturan sinus juga bisa pakai aturan sin. Karena ini sudah ada 90 derajat, ada perbandingannya. 2 dibanding sudut sin theta 4,5 dibanding 90, sin 90. Sudah bisa nih. Ya, udah saya kasih dijawab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas yang ini? Halo? Iya, Ustadz. Sudah cukup jelas? Lumayan. Lumayan? Atau mau kasih langkahnya? Ya udah. Si langkahnya, Ustadz. Oke, kasih langkahnya. Ini suruh sudut yang terbentuk ya, sudut yang terbentuk. Kalian cari menggunakan aturan sin pertama, yaitu perbandingannya adalah 4,5 air apa ya itu ya? Dibagi sin 90 itu sebanding dengan 2 meter sin theta. Nah, nanti didapat kali silang ya, kali silang sin theta itu adalah apa itu? 2 dibagi 4,5 sin 90 berapa sih? Tadi kita cari 1. Nah, nanti kayak mana caranya Ustaz? Sama kayak tadi. 2 NDF ya. Sin inverse. Terus ketik angkanya hasil bagi 2,5 ini dibagi 4,5. Nanti ketemu derajatnya. Nah, ini udah jelas nih, tinggal urutannya kalian ikuti saja. Bisa dipahami? Bisa, Ustadz. Oke, saya hapus ya. Iya, Ustadz. Nah, yang ikut pelajaran ini memperhatikan, mencatat, men-screenshot, mencari lagi, konsultasi ke Ustadz. Ustadz yakin jawabannya bisa jawabnya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke apa ini ya? Ini kita lewatin aja. Tapi kalau mau dicari nggak apa-apa. Jika cos theta 12/13 dan theta terletak pada kuadran 1, maka nilai secant kuadrat theta dan tan kuadrat theta berapa? Kalian jangan bingungin sama kuadrat. Kuadrat itu sama gitu ya. Kayak gini nih misalkan. Sin kuadrat 30 derajat. Ini nilainya sama dengan sin 30 dikuadratkan. Sin 30 berapa? Nah, setengah dikuadratkan. Hasilnya adalah 1/4. Kayak gitu. Kayak gitu. Mudah kan? Kalau secant kuadrat, ya secant berapa nanti? Gitu ya, tetanya berapa? Oke. Lebih jelas. Lingkaran
itu dibagi menjadi 4 kuadran. Jadi satu lingkaran 34 derajat itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Berapa ini? Dari 0 sampai 90 derajat, sampai 180 derajat, sampai 270, kembali lagi 360 derajat. Itu kuadran 1, 0 sampai 90. Nah, jika di soal ada cos theta 2/13 dan theta terletak di kuadran 1, maka nilai yang ditanyakan itu. Kita cek dulu nih. Oh, cos itu perbandingannya adalah apa cos itu? Samping alas miring, cos itu. Bisa dilihat nanti di rangkumannya, cos itu adalah alas miring. Maka kita bisa taruh ini di sini. Masih di kuadran 1 kan? Nah, segini aja nih. Putus-putus suaranya. Coba cek yang lainnya, suara Ustadz putus-putus enggak? Halo. Putus-putus Ustadz. Oh iya, ini apa? Putus. Internetnya masih unstable. Nanti hasil rekamannya insya Allah enggak. Nah, ini adalah pertemuan segitiganya, gitu ya. Pertemuan segitiganya. Nah, ini siku-siku di sini. Gitu ya, siku-siku di sini. Berapa itu sudut tetanya di mana, Ustaz? Sudut tetanya di sini. 12-nya itu di sini. Ini 12 sampai di sini. 13-nya ini. Gitu. Kalau pakai Pitagoras, kita bisa cari ini. Ini hasilnya pasti 5 di sini kalau Pitagoras itu. Nah, pakai hukum Pitagoras. Nah, tapi udah ada cosnya di sini. Nah, setelah itu dapat kita pakai Pitagoras 5, maka sekan kuadrat itu apa gitu. Sekan kuadrat itu perbandingannya sekan dan tan itu apa? Tan apa tan? Tan itu samping tegak miring. Jadi tan itu nanti gini, tan theta itu adalah 5/12. 5/12 dikuadratkan. Sekan kebalikannya dari cos, berarti 13/12 dikuadratkan pula. Jadi bisa didapat nih langsung nih. 13/12 kuadrat dikurang 5/12 kuadrat. Itu jawabannya. Bisa jadi ada di sini, bisa jadi enggak. Gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Sebisa Ustaz. Ya, udah dikasih nih, jelas nih. Tinggal dicari. Karena ada beberapa soal itu, jawabannya ada yang salah. Tapi udah saya benerin di apa isiannya nanti. Ini Ustaz hapus boleh? Boleh Ustaz. Enggak ya, Ustaz hapus. Nomor 8. Oke, nomor 8 kita lewatin aja. Nomor 9 juga kita lewatin. Nomor 10. Nah, nomor 10 nih. Ini caranya adalah nomor 10 ini kita carinya di sini. Nah, kalian buka tabel ini. Buka tabel trigonometri ini. Coba Ustaz tanya, ngacak aja ya Ustaz tanya ya. Anika, cos 45 berapa nak jawabannya? 1/2 akar 2. Ya benar kayak gitu. Farah. Cos 90 berapa Farah? 0. 0. Sip. Nashwa. Sekan 60 derajat. Berapa jawabannya?
Sabar. Apa Ustaz? Secant 60 derajat. Berapa jawabnya? Di sini nggak ada Ustaz. Oh, nggak ada. Ada lah. Sabar. Di sini kalkulatornya nggak ada sih. Nggak di kalkulator. Tapi di tabel yang Ustaz tampilkan ini. Di buku kalian ada di halaman 203. Dua jawabannya benar. 10 menit lagi nih ya. 2 ya. Sekarang ada 2 nih. Andini, Melia. Berdua nih kalian. Andini, Melia lagi di rumah siapa? Ya Ustaz. Nah, kembaran. Emang lagi ngerumpi nih berdua nih ya. Enggak Ustaz. Oke, Ustaz tanya, kosekan 0 derajat berapa jawabnya? Nah, berdua nih belum bisa jawab lagi. Ayo, itu di tabel ada. Andini, Melia, atau yang lainnya dibantu. Jawabannya adalah nih, ini kosek, namanya kosekan. Ustaz lagi ke belakang tadi Tat. Lihat nih yang Ustaz gini kan. Nah, berarti mana ke titik ketemunya? Titik temunya ini 0 derajatnya di sini. Berarti di sini. Strip artinya dia itu tak hingga. Strip itu tak hingga. Jawabannya strip tak hingga. Gitu ya Andini, Amelia. Berdua aja nih, lebaran belum selesai. Oke, sekarang gimana cara jawabnya Ustaz? Kalian tabel ini kalian print atau kalian catat di buku kalian tempel di kelas kalian atau di kamar kalian. Agar kalian ingat terus, gitu. Ingat terus. Oke, sekarang kita cek soalnya. Cara jawabnya gampang banget, super gampang. Nomor berapa tadi? Nomor 10. Nah, ini. Cari sekan 30 derajat itu berapa? Ayo. Sekan 30 derajat. Berapa, Nak? Tadi yang tabel tadi. Wah, nih ada yang ngelihat tabel nih harusnya. Ustaz nggak bisa ngelihat double-double gini. 2/3 akar 3. Nah, ada yang begitu ya. Ada yang lihat bukunya. Nanti Ustaz bantu di sini. Ustaz kasih tahu lah ini jawaban 1 ini, gitu ya. Berapa tadi? 2/3 akar 3. 2/3 akar 3 dikali tan 60 berapa? Akar 3. Akar 3. Ya. Nah, ditambah sin 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Kosek 45 berapa? Akar 2. Akar 2 ditambah cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Kot 60 berapa? 1/3 akar 3. 1/3. Nah, 1/3 akar 3. Apa gimana? 3 akar 3 kali ya? 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Gini ya. Kalau nyebutinnya salah, ini nggak ketemu. Nah, selanjutnya kita kalikan. Ini kan titik nih kali. Akar 3 dikali akar 3 berapa? Jawabannya adalah 3. 2/3 dikali 3. Ini kita bisa coret nih. Coret Sat, coret. 2. Nah, jadinya 2. Setengah dikali akar 2 dikali akar 2. Ini 2. Nah, dikali nih. Bisa coret lagi, Ustaz. Coret. Jawabannya 1.
Nah, ditambah setengah akar 3. Oke, jawabannya 1/2 dikali 3, 6. Ini berapa nih? 3 akar 3 ya? 3. Oh, kalau nggak gini aja nih. 1/2, 1/3, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ini coret lagi. Nah, jawabannya setengah. Nah, 2 ditambah 1 ditambah setengah. Jawabannya adalah 3,5. 3,5. Nah, 3,5 itu berapa ininya? A. 3,5 A. Ya, itu kalian ya. Ustadz nggak mau jawab, pokoknya 3,1/2 ini adalah jawabannya. Tapi kalau A kayaknya kok ya jauh banget gitu kan. Ustadz. 3 ini adalah 1,5. 3 dibagi 2 kan 1. 1,5. Kalau 3,5 itu berapa? Silahkan jawab. Udah saya kasih jawabannya loh. Kalau masih tetap salah, waduh pokoknya. Ya udah nih. Ya, kita clearkan. Nah, oke. Sekarang yang nomor 11 gimana, Ustadz? Aduh, kok begini, Ustadz? Sama kayak tadi Ustadz bilang. Ustadz bantu nih, 1, 2 aja. 3 ini Ustadz, 3 tulis 3. Tan 45, tan kuadrat 45. 45 berapa tan 45, nak? Tan 45. 1. 1 ya? Ya, 1. Terus dikuadratkan begitu. Nah. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, setengah akar 3. Dikuadratkan semua. Gitu loh. Setengah kot 30 berapa? Akar 3. Akar 3 dikuadratkan lagi. Ditambah 1/8 sekan 45 berapa? Akar 2. Akar 2 dikuadratkan lagi. Gitu. Nah, ini yang dikuadratkan, 1 dikuadratkan 1 kan? Dikali 3, 3. Dikurang. Setengah akar 3 dikuadratkan. Setengah dikuadratkan jadi 1/4. Akar 3 dikuadratkan jadi 3. Bingung nggak? Kalau bingung bilang. Halo? Akar 2 dikuadratkan berapa jawabannya? 2. 2. Akar 10 dikuadratkan berapa jawabannya? 10. 10 gitu aja. Akar, bukan akar, 1/4 dikuadratkan berapa jawabannya? 1/16. 4 kali 4 kok 8 tuh. 4 kali 4 ya 16. 1 kali 1 1. Ya. 2/3 dikuadratkan berapa jawabannya? 2 dikuadratkan 4. 3 dikuadratkan 9. Allahu Akbar. Ya, ini tinggal kalian kali-kalikan aja, gitu ya. 1/8 kali 2. Nah, setelah itu kalian kalikan, samakan penyebut, nanti dapat jawabannya. Dah, udah dikasih tahu ini. Kalau masih salah, kebangetan. Kebangetan bener ya. Udah kasih tahu soalnya. Clear ya? Oke, clear. Clear. Ya. Nah, yang lainnya menyusul akan Ustadz coba buatkan tutorialnya. Apalagi yang nomor 12 ini seru banget ini, seru banget. Cuma karena waktunya kita sudah terbatas, 2 menit lagi, ya, 1 menit lagi. Cuma Ustadz mau kasih 1 aja nomor 12 ini untuk yang lainnya. Nih, nomor 12 ini adalah cos 6
690 derajat. Gede banget, Ustaz. Gampang. Kita lihat tabel sebelumnya. Nah, di tabel ini ada namanya perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Ustadz, tadi kan kalian disuruh cari cos apa sin ya. Ustadz mau contoh sin aja deh. Sin 390. Ini kan repot kalau mau nyari kayak gini. Berapa lah sin 390? Kalau pakai kalkulator langsung dapat. Tapi kalau dia jawabannya pakai ada per-perannya, di kalkulator nggak ada. Mau tidak mau kalian harus mengubah bentuk sin itu menjadi detik kecil.